Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum belajar kita berdoa dulu. Siapa di antara kalian yang akan memimpin doa? Saya, Pak. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik. Hari ini ada yang tidak hadir? Tidak. Hadir semua? Hadir. Alhamdulillahirabbil alamin. Di antara kalian ada yang masih ingat materi minggu lalu? Saya, Pak. Materi tentang apa, Salma? Tentang isi kandungan Quran surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17. Tentang apa? Silakan. Tentang ancaman bagi orang yang suka menipu dan mengambil hak orang lain dengan cara curang dalam bermuamalah. Bapak akan bertanya lagi. Di antara kalian siapa yang mempunyai saudara yatim dan tinggal bersama keluargamu? Saya, Pak. Bagaimana perlakuan anak yang tersebut, Man? Keluarga saya memperlakukannya seperti keluarga sendiri, Pak. Baik, terima kasih, teman. Kali ini kita akan belajar tentang isi kandungan Quran surah Al-An'am ayat 152 dengan model discovery learning. Baik, di antara kalian adakah yang bersedia membacakan tujuan pembelajaran hari ini? Saya, Pak. Silakan, Izda. Menjelaskan isi kandungan Quran surah Al-An'am ayat 152 tentang jujur dalam bermuamalah dengan benar. Menganalisis isi kandungan Quran surah Al-An'am ayat 152 tentang jujur dalam bermuamalah dengan benar. Menyimpulkan isi kandungan Quran surah Al-An'am ayat 152 tentang jujur dalam bermuamalah dengan benar. Merumuskan dampak positif jujur dalam bermuamalah dengan fenomena sosial dengan benar. Oke, Izda, terima kasih. Kalian akan berdiskusi dengan teman kalian. Silakan bentuk kelompoknya dengan teman samping kanan, samping kiri, depan dan belakang. Silakan. Sebelum nanti kalian berdiskusi dengan kelompoknya, terlebih dahulu kita akan menyaksikan video yang akan Bapak tayangkan. Nanti dari video tersebut, jika ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Jelas anak-anak? Jelas. Lihat surat-suratnya, ayo dengar. Jangan bilang rumah ini adalah milik orang tuaku. Aku tahu, aku hanya mau lihat surat-suratnya saja. Tapi ternyata sejak orang tuamu meninggal, siapa yang mengurusmu? Aku kan? Tapi kamu kan juga sudah mengambil alih semua peninggalan orang tuaku. Tolong biarkan rumah ini tetap ada. Cuma ini satu-satunya peninggalan orang tuaku yang tersisa. Banyak bicara kamu. Sini, sini. Iya. Nah, ini surat-suratnya, Pak. Sudah lengkap semuanya kan? Baik, jika begitu kita lihat tanah dan rumah ini kini jadi milikku dan uang ini sekarang jadi milikku. Terima kasih, Pak. Semoga kita tinggal di sini sama-sama. Ya Allah, aku harus tinggal di mana setelah ini? Ini tidak bisa dibiarkan. Benar
kali. Yuk. Waduh, udah gak sabar nih mau pegang uang ratusan juta. Siapa kalian? Jangan banyak nanya, ikutlah denganku. Di mana aku? Aku di mana? Di tempat di mana kezaliman akan diperlihatkan balasannya. Dengar, harta anak yatim itu ibarat kobaran api. Jangan berani-berani merampasnya dan memakannya. Cepat, Asyaf, kenyangkan perutnya dengan bara api neraka. Bangunlah, wahai penulis agama. Jangan panggil aku dengan kata-kata itu. Aku bukan pengkhianat. Aku tidak pernah menyebutkan Allah. Ya, tapi kamu telah diberi amanah untuk menyayangi seorang yatim. Tapi kamu selalu menggantinya dengan sikap dan perkataan yang kasar. Kalau bukan berdusta, lalu apa? Hah? Ya, aku menyesal. Aku hilang. Ini salah. Aku tidak boleh melakukan semua ini. Aku tidak ingin menjadi seorang pendusta dan malah pada api neraka di akhirat nanti. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Tahukah kamu, orang yang merusakan agama itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Di antara kalian ada yang ingin bertanya? Saya Pak, Silakan Alika. bolehkah kita mengambil harta anak yatim? Bolehkah kita mengambil harta anak yatim? Di antara kalian, apakah ada yang ingin berusaha menjawab pertanyaan Alika? Pak, Silakan. menurut saya tidak boleh kecuali harta anak yatim itu dikembangkan dengan cara yang lebih bermanfaat. Contohnya diinvestasikan atau menjaganya agar tetap utuh. Oke, jawabannya sangat bagus. Kita kasih aplaus untuk Rehan. Ingin bertanya lagi? Saya Pak, Silakan ya. apa konsekuensinya jika kita mengambil harta anak yatim? Apa konsekuensinya jika kita mengambil harta anak yatim? Di antara kalian ada yang ingin berusaha menjawab pertanyaan dia? Saya Pak, Silakan Selvi. menurut saya jika kita mengambil harta anak yatim, konsekuensinya akan mendapatkan dosa yang sangat besar dan termasuk golongan pendusta agama. Oke, jawabannya sangat bagus. Terima kasih Selvi, kita kasih aplaus. Lebih memahami materi tentang isi kandungan Quran Surah Al-An'am ayat 152, silakan kalian berdiskusi dengan teman satu kelompoknya. Silakan. Tahu nggak mengapa kita tidak boleh mengambil harta anak yatim? Saya tahu, karena mengambil harta anak yatim termasuk dosa yang sangat besar dan termasuk pendusta agama. Oh iya, kalian tahu juga nggak apa sih isi kandungan Quran Surat Al-An'am ayat 152? Aku tahu kandungan Surat Al-An'am ayat 152 adalah larangan mendekati harta anak yatim seperti mengambil hartanya dengan alasan yang dibuat-buat, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat dan lebih menguntungkan, seperti menginvestasikannya dan berkembang atau menjaga hartanya agar keutuhannya terjamin. Terutama juga membayar zakatnya setelah mencapai satu nisab sampai dia mencapai usia dewasa mampu mengelola hartanya. Ada yang tahu nggak bagaimana seharusnya seorang muslim dalam berjual beli berdasarkan surah Al-An'am ayat 152? Saya menemukan di buku. Di surah Al-An'am memerintahkan kepada kita untuk menyempurnakan takaran dan timbangan secara adil. Tidak boleh merekayasa untuk mengurangi takaran atau timbangan dalam bentuk apapun. Namun demikian, karena untuk tepat 100% dalam menimbang adalah suatu yang sulit, maka dibuat kesepakatan antara penjual dan pembeli berupa kerelaan agar jangan sampai menyulitkan keduanya. Penjual tidak diharuskan untuk menambah barang yang dijual, melebihi dari kewajibannya. Pembeli juga merelakan jika ada sedikit kekurangan dalam timbangan karena tidak sengaja. Ayat ini menunjukkan bahwa agama Islam tidak ingin memberatkan pemeluknya. Oh iya, saya juga menemukan di internet bahwa kaum muslimin tidak boleh mengurangi atau menambah hasil dari timbangan dalam bentuk apapun. Namun, menimbang dengan ketepatan 100% memang cukup sulit. Maka, jika ada kelebihan atau kekurangan sedikit tanpa adanya unsur penipuan, pembeli dan penjual harus sepakat untuk merelakannya. Ada yang tahu maksud dari perintah berbicara jujur dalam surah Al-An'am ayat 152? Saya membuka
menemukan di buku. Dalam surah Al-An'am ayat 152 dijelaskan perintah untuk berbicara dengan jujur, seperti pada saat beraksi atau memutuskan hukum terhadap seseorang. Sebab kejujuran dan keadilan adalah inti persoalan hukum. Kejujuran dan keadilan harus tetap dapat ditegakkan sekalipun yang akan menerima akibat dari hukuman tersebut adalah kerabatnya sendiri. Keadilan hukum dan kebenaran di atas segalanya. Jangan sampai keadilan hukum terpengaruh oleh rasa kasih sayang terhadap keluarga. Semua itu bertujuan agar masyarakat bisa hidup damai, tenang, dan tentram. Baik, saya menemukan di internet. Apabila berbicara seperti saat bersaksi atau memutuskan hukum terhadap seseorang, berbicaralah dengan adil dan jujur. Berlaku adil dalam ucapan pun bukan hanya kepada keluarga atau kerabat dekat, namun juga untuk orang lain, bahkan kepada orang kafir sekalipun. Keadilan dalam hukum tidak boleh dipengaruhi oleh kasih sayang terhadap keluarga atau perasaan lainnya. Keadilan dan kebenaran harus ditegakkan di atas segalanya. Semua itu dilakukan agar masyarakat dapat hidup dengan tenang, damai, dan tentram. Tahu gak bagaimana cara memenuhi janji kepada Allah? Saya menemukan di buku dalam surah Al-An'am ayat 192 menjelaskan perintah untuk memenuhi janji kepada Allah, yaitu mematuhi ketentuan yang digariskan olehnya, baik dalam ibadah, muamalah maupun lainnya. Memenuhi janji ini akan mendatangkan kebaikan bagi manusia, yaitu agar kita melakukan apa yang diperintahkan dan menghindari segala larangan, dan juga agar kita saling mengingatkan. Memenuhi janji kepada Allah. Janji kepada Allah di sini adalah janji untuk mematuhi ketentuan yang telah digariskan olehnya, baik dalam bidang ibadah ataupun yang lainnya. Hal ini diwujudkan dengan melaksanakan semua perintah dan menjauhi segala larangannya, seperti yang diterangkan dalam firman Allah. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Kita tulisnya di buku. Di dalam surah Al-An'am diawali dengan larangan mendekati harta anak yatim. Seperti mengambil hartanya dengan alasan dibuat-buat. Kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat dan lebih menguntungkan. Seperti menginvestasikannya agar berkembang, atau menjaga agar keutuhan terjamin. Termasuk juga membayar zakatnya. Jika telah mencapai satu nisab, sampai dia mencapai usia dewasa, mampu mengelola hartanya. Ayat yang terlihat tentang Quran surat Al-An'am ayat 152 yang tadi sudah berangkat. Saya menemukan di internet bahwa Quran surat Al-An'am ayat 152 akan mengingatkan kepada kita untuk menyempurnakan takaran dan timbangan secara adil. Tidak boleh merekayasa untuk mengurangi takaran atau timbangan dalam bentuk apapun, seperti dengan meminta mengganti timbangan untuk menerima dari orang lain atau menguranginya jika menjadikan kepada orang lain. Namun menimbang dengan kepada saya memang cukup sulit. Maka jika ada kelebihan atau kekurangan sedikit tanpa adanya bisa tercegah, pembeli dan penjual harus sepakat untuk merelakannya. Diskusi bersama teman-temannya sudah habis. Saatnya sekarang mempresentasikan hasil diskusinya. Yang pertama siapa? Saya, Pak. Silakan Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1
aku akan mempresentasikan hasil diskusi bersama teman-teman saya. Siapapun tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan harta anak yatim untuk tujuan yang tidak berhubungan dengan mereka, kecuali kegiatan tersebut bertujuan untuk mengembangkan dan memelihara harta anak yatim. Kegiatan tersebut dapat berupa menginvestasikan hartanya atau dengan menjaga agar hartanya tetap utuh. Hal ini termasuk juga dengan membayar zakat hartanya jika telah mencapai 1 nisab. Jika anak yatim tersebut sudah dewasa, sekitar usia 15 sampai 18 tahun ke atas, atau sesuai dengan kondisi seorang anak, maka barulah harta tersebut diserahkan kepadanya. Baik, benar. Kita tidak boleh mengambil harta anak kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat. Contohnya dengan menginvestasikan harta tersebut agar lebih berkembang. Kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Quran Surat Al-An'am ayat 152 memerintahkan kepada kita untuk menyempurnakan takaran dan timbangan secara adil. Tidak boleh merekayasa untuk mengurangi takaran atau timbangan dalam bentuk apapun, seperti dengan meminta kelebihan timbangan jika menerima dari orang lain, atau menguranginya jika memberikan kepada orang lain. Namun, menimbang dengan ketepatan 100% memang cukup sulit. Maka, jika kelebihan atau kekurangan sedikit tanpa adanya unsur penipuan, pembeli dan penjual harus sepakat untuk merelakannya. Baik, benar. Di Quran Surah Al-An'am ayat 152 juga diperintahkan untuk menyempurnakan timbangan atau takaran dengan cara yang adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Apabila berbicara seperti saat beraksi atau memutuskan hukum terhadap seseorang, berbicaralah dengan adil dan jujur. Berlaku adil dalam ucapan pun bukan hanya kepada keluarga atau kerabat dekat, namun juga untuk orang lain, bahkan kepada orang kafir sekalipun. Keadilan dalam hukum tidak boleh ditemani oleh kasih sayang terhadap keluarga atau perasaan lainnya. Keadilan dan kebenaran harus ditegakkan di atas segalanya. Semua itu dilakukan agar masyarakat dapat hidup dengan tenang, damai, dan tentram. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar, di Quran Surah Al-An'am ayat 152 pun dijelaskan tentang berbicara harus jujur, terutama ketika menjadi saksi, tidak boleh berbohong. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Janji kepada Allah di sini adalah janji untuk mematuhi ketentuan yang telah digariskan olehnya, baik dalam bidang ibadah ataupun yang lainnya. Hal ini diwujudkan dengan melaksanakan semua perintah dan menjauhi segala larangannya. Baik, benar. Dalam surah Al-An'am ayat 152 juga dijelaskan tentang memenuhi janji Allah. Bagaimana caranya? Dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Di antara kalian siapa yang berani menyimpulkan pembelajaran hari ini? Saya, Pak. Silakan Denis. Pertama, menjelaskan tentang larangan untuk mendekati harta anak yatim. Maksudnya, kita dilarang untuk mengambil harta anak yatim sekecil apapun dan memerintahkan untuk memeliharanya hingga dia mencapai usia dewasa dan mampu mengelola hartanya sendiri. Yang kedua, tidak berbuat curang ketika menimbang atau menakar. Ketiga, berbuat adil dengan berkata jujur saat menjadi saksi. Dan yang terakhir, perintah untuk memenuhi janji Allah, yaitu dengan menaati perintahnya dan menjauhi larangannya, baik dalam beribadah maupun bermuamalah. Di antara kalian, adakah yang ingin menambahkan? Saya, Pak. Silakan. Boleh mengelola harta yatim asal dengan cara yang baik dan cara yang lebih bermanfaat. Allah memerintahkan manusia supaya berlaku adil dan dalam segala hal. Dalam Quran Surah Al-An'am ayat 152 memerintahkan kita untuk tidak mengambil harta anak yatim, tidak berbuat curang ketika menimbang dan menakar, terus bersikap adil dengan berkata jujur saat menjadi saksi. Perintah untuk memenuhi janji kepada Allah dengan cara apa?
mentaati semua perintahnya dan menjauhi larangannya, baik dalam hal ibadah, muamalah maupun lain-lain. Agar lebih memahami tentang isi kandungan Quran Surah Al-An'am ayat 152, kerjakan halaman 37 sampai 38. Nanti dikumpulkan dan Bapak akan langsung nilai. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.